Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin wa utna alaihi subhanahu thana'ad dhakirin al-mukhbitin. Ahmaduhu ala afdalihil azimah wa ashkuruhu ala ni'amihil karimah. Ahmaduhu ala ni'amihil kuthar wa ataihil midrar. La nuhsi thana'an alaihi huwa tabaraka wa ta'ala kama athna ala nafsih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imam asy-syakirin wa qudwatil muwahhidin wa afdalu man qama lillahi tabaraka wa ta'ala bisyukri wad dzikr. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam at-taibu minad dambi kaman la dambalah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam, penguasa langit dan bumi, limpahan nikmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masih diberikan kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu dan nikmat iman, sehingga kita masih berkenan diri berkumpul di masjid yang mulia ini. Bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasul junjungan alam, imamnya orang-orang bertakwa, penutup para nabi dan rasul, suri tauladan bagi kita semua. Harapan pinta dan doa kita kelak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita di hari yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati pengurus BKM beserta jajaran, hormat yang sama kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan kepada kita. Saya perkenalkan diri sebentar saja Bapak Ibu. Nama saya Heri Sahputra. Seharusnya malam ini Ustadz Puji Rahmadi meminta saya untuk menggantikan beliau, dan saya kali kedua kalau tidak salah Pak. Saya pernah juga ceramah subuh di masjid ini. Jadi ini kali kedua sesudah maghrib. Yang pernah sesudah subuh, ini sesudah maghrib. Nama saya Heri Sahputra, Bapak Ibu. Rumah saya tidak jauh, Kampung Kolam. Nah, ini tiap hari saya lewati lah ini Bapak Ibu. Jadi masjid ini setiap hari saya lewati. Karena aktivitas saya di UIN, saya dosen di UIN. Jadi ya tiap hari lewat sini. Tadi pun sore pulang dari sini, sampai ke rumah mandi dulu, ya balik lagi ke sini. Hari-hari saya di kampus Bapak Ibu. Saya juga sekarang diamanahkan sebagai sekretaris Komisi Sosial dan Bencana MUI Provinsi Sumatera Utara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sahabat Nabi namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini, Al-Ghifari adalah diambil dari nama lokasi atau tempat Abu Dzar ini tinggal antara kota Makkah dan kota Madinah. Dia dari daerah Ghifar. Ketika beliau mendengar ada seorang utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaku sebagai nabi, yang mengaku membawa risalah atau agama yang baru di kota Makkah,
Abu Dzar Al-Ghifari mengutus orang ke kota Makkah untuk menyelidiki Bapak Ibu. Ini Muhammad ini siapa ini? Yang mengaku-ngaku Nabi ini siapa ini? Bagaimana ini orangnya ini? Bagaimana modelnya? Bagaimana sifatnya? Singkat cerita Bapak Ibu, setelah beberapa bulan sang utusan ini kembali dari kota Makkah ke kota Ghifar. Ditanya, bagaimana Muhammad? Oh baik, orangnya baik. Bagaimana agama yang dibawanya? Ajarannya baik, orangnya baik, santun, pokoknya yang bagus-bagus, tak ada yang tak bagus. Tertarik Abu Dzar Al-Ghifari sehingga dia pergi ke kota Makkah dari kota Ghifar. Ghifar ini Bapak Ibu, mayoritas penduduknya itu penyamun. Kalau istilah sekarang begal lah itu Pak, karena dilintasi jalur perdagangan. Jadi kerjaan orang-orang pada umumnya di daerah itu yang merampok, menyamun, ya membegal orang lah. Tapi Abu Dzar tidak. Dia tidak seperti pemuda-pemuda yang lain. Lebih kurang singkat cerita 1 bulan sampailah beliau di kota Mekah, di pelataran Masjidil Haram. Beberapa lama jumpa dengan Ali bin Abi Thalib. Karena dilihat orang asing di kota Mekah, ditanya Ali bin Abi Thalib, apa kira-kira gerangan maksud anda ke sini? Disampaikan hajat ingin bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Abu Dzar dipertemukan dengan baginda Rasul. Dalam sejarah, Abu Dzar inilah yang mengucapkan salam pertama kali kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dan pada saat itu Abu Dzar langsung masuk Islam Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin disampaikan? Ada pesan khusus yang disampaikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari yang dikutip oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amikun wa khuziz zada kamilan fa innas safara ba'idun wa khaffifil himla fa innal aqabatu qu'udun wa akhlisil amal fa innan naqada basirun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 pesan khusus Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, yang pesan ini juga merupakan acuan bagi kita, norma bagi kita, rumus bagi kita untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Perbaharui kapalmu Abu Dzar, fa innal bahra amikun. Karena lautan itu sangat dalam, katanya Bapak. Indah bahasa ini dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi Al-Bantani, maksud pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, perbaharui kapalmu karena lautan itu dalam, baguskan niatmu. Karena dunia itu banyak godaannya, banyak cobaannya. Jadi kira-kira Bapak Ibu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menganalogikan, sebelum engkau pergi berlayar, periksa dulu kapalmu, lihat layarnya sudah bagus atau belum, lihat mesinnya hidup atau tidak, lihat ombak bagus atau tidak, lihat arah angin bagus atau tidak, lihat badai ada atau tidak. Jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Perbaharui kapalmu karena lautan sangat dalam. Perbaharui niatmu karena godaan di dunia sangat dahsyat. Godaan di dunia ini silau Bapak Ibu. Hari ini kita rakyat biasa, besok punya jabatan. Nah, itu godaannya beda. Hari ini tak ada jabatannya, besok ada jabatan. Hari ini uangnya pas-pasan untuk makan, besok punya harta yang lebih, ada godaannya Bapak Ibu. Untuk apa kita gunakan?
Jadi kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mantapkan niat kita Bapak Ibu dalam menjalani dunia ini. Jadi apa kita Bapak Ibu? Apa profesi kita? Baguskan niat. Guru, pegawai, pedagang dan lain-lain, baguskan niat. Niatnya lillahi ta'ala. Soal honor, itu belakangan. Itu mengikut itu Bapak Ibu. Soal gaji itu mengikut. Apa profesinya? Guru, niatkan untuk menyampaikan ilmu, mengajarkan anak murid supaya pandai. Guru mengaji, niatkan supaya ilmunya terus menerus mengalir. Soal ada embel-embel atau imbalan di belakang, itu bagian dari dunia. Tapi baguskan niat, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang populer Bapak Ibu, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap segala sesuatu itu harus diniatkan, ada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala perkara, segala pekerjaan yang kita lakukan, hasilnya apa Bapak Ibu? Tergantung dengan niat. Tadi kita sholat maghrib, ada niatnya lillahi ta'ala. Besok kita bekerja, keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, berdoa lillahi ta'ala. Harus ditancapkan itu Bapak Ibu. Maka setiap keluar mau bekerja besok misalnya, lillahi ta'ala. Setiap keluar apapun yang akan kita kerjakan lillahi ta'ala. Supaya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu memasak di rumah lillahi ta'ala. Ibu kalau memasak, mau memasak untuk suami, supaya anaknya berkembang dengan baik, supaya anaknya bisa berdiri tegak sholat. Sama Bapak Ibu. Begitu kita niat makan, apa niatnya Bapak Ibu? Bukan kenyang Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Supaya kita bisa berdiri tegak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan makan misal Bapak Ibu. Ada niatnya, ada pakai niat itu Bapak Ibu. Kenapa? Supaya apa yang kita makan berkah Bapak Ibu. Jadi darah daging yang berkah, sehingga mudah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Ta'lim Muta'allim dikatakan Bapak Ibu, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyah min a'malil akhirah. Banyak perbuatan yang tampak, perbuatan duniawi, menjadi perbuatan ukhrawi lantaran niat yang bagus, bi husnin niyah. Contoh Bapak Ibu, nanti ada batu di jalan, selesai sholat isya kita keluar mau pulang ke rumah masing-masing, nampak paku di tengah jalan, bapak ambil, ibu ambil, buang ke tong sampah. Apa niatnya? Supaya tidak kena kaki orang, supaya kendaraan orang tidak bocor. Harus bapak pasang niat, jangan dibuang begitu saja. Ketika kita ambil, kita buang, itu pekerjaan dunia Bapak Ibu. Ada batu di tengah jalan, batu itu kalau ditabrak sepeda motor bisa jadi orang jatuh. Kita ambil, kita pinggirkan dengan niat supaya orang tidak celaka. Ada pahalanya? Ada. Jadi banyak amal-amal di dunia menjadi seperti amalan akhirat bi husnin niyah, karena baiknya niat Bapak Ibu. Sebaliknya Bapak Ibu, kam min amalin yatasawwaru a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Banyak pula perbuatan yang terlihat seperti perbuatan ukhrawi bergeser Bapak Ibu menjadi perbuatan duniawi bisu'in niyah, karena buruknya niat. Ibu sholat tadi kenapa? Suamiku sholat, nanti kalau tak sholat aku direpeti suamiku. Istriku sholat, nanti kalau tak sholat aku, tak sholat direpeti istri. Anakku sholat, anak lajangku sholat ke masjid, aku sholat juga lah. Itu salah niat. Harus lillahi. Amalan itu amalan akhirat, tapi menjadi amalan duniawi. Kenapa? Bisu'in niyah. Jadi penting Bapak Ibu. Jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Perbaharui niatmu, kata Rasul, fa innal bahra amikun,
karena lautan itu sangat dalam. Perbaharui niat kita Bapak Ibu, karena dunia ini dahsyat ini godaannya Bapak Ibu. Hari ini kita tak tergoda kali. Sikit uang kita nggak pandai kita tergoda. Agak banyak dikit, mulai goyang ini Pak. Sikit uang masih tepat waktu kita sholat. Agak banyak pekerjaan, imbasnya banyak rezeki. Agak goyang ibadah kita Pak. Kira-kira begitu. Cobaan itu akan terus ada. Maka jaddidin niyah Bapak Ibu. Perbaharui niat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa khuziz zada kamilan fa innas safara ba'idun. Ambillah perbekalan yang cukup, fa innas safara ba'idun. Karena perjalanan ini akan cukup dan sangat panjang. Wa khuziz zada kamilan. Ambil bekal yang cukup, yang banyak, fa innas safara ba'idun. Karena perjalanan kita ini akan jauh Bapak Ibu. Apa maksudnya Bapak Ibu? Siapkan amal kita, bekal kita untuk akhirat. Karena akhirat itu panjang, tak ada batasnya Pak. Akhirat itu panjang Ibu, nggak ada batasnya. Dunia ini ada batasnya, 40, 50, 60, 70, selesai kita ini Bapak Ibu. Nggak ada ini. Bapak yang udah 60 hati-hatilah. Yang udah 70 hati-hati Pak. A'maru ummati baina sittina ila sab'in kata Rasul. Rentang waktu usia umatku itu baina sittina ila sab'in. Antara 60 tahun sampai 70 tahun. Wa qalilun yuzawizu zalik. Kalaupun ada lewat dari 70 Bapak ini, sikitnya nih bisa dihitung jari ini Pak. Ya kalau ada 60 70 Pak, hati-hatilah. Nah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa khuziz zada kamilan fa innas safara ba'idun. Ambil bekal, siapkan bekal yang cukup. Kita tadi mau berlayar kan Bapak? Kita tadi mau berlayar Ibu. Berlayar kita ini nanti jauh Pak. Berlayar kita jauh Ibu. Di dunia ini kita baru berlayar. Nanti di mana muaranya? Di akhirat. Ujungnya nggak ada Pak. Akhirat itu tak ada ujungnya, nggak ada selesainya. Kekal di dalamnya, di tempat yang baik atau di tempat yang tak baik. Akhirat itu pilihannya dua. Kalau tak surga, neraka. Nggak ada pula kaplingan tengah-tengahnya tuh Ibu. Nggak bisa Ibu tengah-tengah surga, tengah-tengah neraka, separuh-separuh, tak ada. Kalau tak surga, neraka. Sampai kapan itu? Kekal dalamnya selama-lamanya. Fa inna safara ba'idun. Perjalanan kita jauh, panjang, lama, tak selesai. Wa khuziz zada kamilan fa inna safara ba'idun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr ayat 24. Orang-orang yang tidak menyiapkan bekalnya dengan cukup nanti di akhirat akan menyesal. Banyak bahasa-bahasa penyesalan dalam Al-Quran Bapak Ibu. Ya laitani kuntu turaba. Tuhan, seandainya aku dulu kau ciptakan jadi tanah saja. Menyesal dia jadi manusia. Karena ketika jadi manusia, tak baik kita, balasannya neraka. Datang penyesalan Bapak Ibu di akhirat. Ya laitani kuntu turaba. Seandainya sajalah Tuhan kau ciptakan aku dulu jadi tanah saja. Okelah, begitu pun jadi. Ini adalah penyesalan-penyesalan orang di negeri akhirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cakupan amaliyah kebajikan itu sangat luas Bapak Ibu. Tak hanya salat, tak hanya puasa, tidak hanya haji, tidak hanya umrah. Membantu orang, mengajari orang supaya baik, menyampaikan kepada orang supaya baik juga merupakan amal kebajikan Bapak Ibu. Setiap perilaku baik yang kita lakukan juga merupakan amal kebajikan. Maka tak cukup memang kita sholat aja tapi tidak berlaku baik sama orang lain, tak boleh juga. Sholat kita tapi tak peduli kita sama kesusahan orang, sementara kita mampu membantunya, itu tak baik juga. Dalam agama bakhil kita namanya Bapak Ibu. Tak juga seperti itu konsepnya. Uang kita banyak, hidup kita mapan, tetangga kita tak makan pula, tak boleh juga itu. Karena ada ayat yang lain, kita juga harus peduli terhadap orang lain, orang yang susah.
konsep dalam Islam itu kan cukup sempurna Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam sebuah hadis kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu, wajah ceriamu kepada saudaramu yang lain juga merupakan sedekah. Sampai sebegitunya Bapak Ibu dalam Islam amal kebajikan itu. Jadi ketika jumpa orang, senyummu, wajah ceriamu, kira-kira begitu Bapak Ibu. Tabassumuka liwajhi akhika laka sadaqah. Senyummu, tutur katamu yang baik, wajah ceriamu, menyenangkan hati orang lain, laka sadaqah. Itu juga bagimu merupakan sedekah Bapak Ibu. Sampai segitunya. Termasuk tadi membuang wa'itotul aza anit tariq. Itu dalam hadis Nabi. Cabang iman itu banyak kata Rasul Bapak Ibu. Yang paling tinggi adalah syahadat la ilaha illallah. Yang paling rendah itu wa'itotul aza anit tariq. Membuang sesuatu. Aza itu apa namanya? Barang yang dapat menghalangi orang, anit torik, entah jarum pentol Bapak Ibu. Ibu dampak jarum pentol nanti jatuh di situ, ambil itu Bapak Ibu, singkirkan. Nanti lari-lari anak-anak itu kena kakinya. Awaitotul ada anit torik, menghilangkan segala yang bisa mendatangkan mudarat dari jalan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khaffifil himla fa innal aqabatu qu'udun. Ringankanlah barang bawaan Bapak Ibu, fa innal aqabatu qu'udun. Karena lereng bukit akan sangat terjal. Apa maksudnya Bapak Ibu? Wa khaffifil himla fa innal aqabatu qu'udun. Ringankan tas kita, Bu. Jadi istilahnya kalau kita mau naik ke atas gunung, jangan banyak-banyak kali bawa barang bawaan, yang secukupnya aja. Maksudnya apa Bapak Ibu? Jangan pala mau kita rangkuh kali dunia ini banyak-banyak dengan jalan yang tak baik. Fa innal aqabata qu'udun. Karena lereng bukit akan sangat terjal. Apa maksudnya Bapak? Nanti di hari kiamat ada hitung-hitungannya Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan di dunia ini nanti di hari kiamat akan kita pertanggungjawabkan. Jadi semakin banyak bawaan kita Bapak Ibu naik ke atas bukit, naik ke atas gunung, maka akan semakin lelah kita. Itu pasti Bapak Ibu. Semakin banyak yang kita peroleh di dunia ini, maka pertanggungjawabannya juga akan semakin besar Bapak Ibu. Maka pertanggungjawabannya juga akan semakin. Karena sama itu Bapak Ibu kalau jual beli. Seberapa ibu membeli, maka sebegitu jugalah yang akan Bapak bayar. Seberapa Bapak rangkuh di dunia ini sebanyak apapun itu, sedikit apapun itu, maka sebegitu jugalah yang akan kita pertanggungjawabkan Bapak Ibu. Wa khaffifil himla fa innal aqabatu qu'udun. Sedikitkan, ringankan barang bawaanmu, fa innal aqabatu qu'udun, karena lereng bukit akan terjal. Ini kita di dunia ini Bapak Ibu gak ada puasnya ini. Kalau Bapak Ibu sekarang punya sepeda motor, pengen punya mobil, itu pasti itu Pak. Punya mobil keluaran tahun 90, pengen tahun 2020, pengen yang terbaru lah Bapak. Pasti itu Pak. Ya kalau ada uang Bapak, pasti Bapak beli. Punya mobil tahun 2020, beli pula tetangga 2024, 2023, pengen juga Ibu. Uang Ibu ada, beli. Namanya uang ada. Keluar pula Pak 2024, besok Februari, ada lagi yang baru. Bapak punya duit, Bapak beli enggak? Pengen Bapak beli. Lama-lama udah 70 tahun Bapak mati, tinggallah mobil sama ahli waris. Begitulah dunia ini Bapak Ibu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau seandainya manusia itu diberikan 1 lembah emas, niscaya dia ingin 2 lembah emas. Ibu di rumah, di belakang rumah ibu ada paret. Paret itu dalamnya 1 meter.
isinya emas semua. Pasti ibu pengen satu lembah lagi tuh, satu paret lagi isinya emas. Itu siapa yang bilang? Rasul. Wala yamla'u fahu illa turab. Tak ada yang bisa menghentikan manusia ini illa turab, kecuali tanah. Apa maksudnya Bapak Ibu? Udah masuk ke dalam tanah lah. Kalau udah masuk, tak ada lagi keinginan, habis itu Pak. Selama kita hidup di dunia ini, keinginan duniawi kita akan bergejolak Bapak Ibu. Pengen ini ya, tak usah jauh-jauh. Saya pribadi pun di dalam hati saya ini kan ada pengen yang mau saya beli. Bapak pun begitu ini, ibu pun begitu ini. Pasti ibu indah ancang-ancang ini nanti kalau hari raya sopa ini bang udah bisa kita ganti nih bang. Kalau tahun semalam warna hijau, ini kita ganti warna pink lah ini sopa ini. Ini kita jual ini, kita beli yang baru. Nah itu angan-angan dunia itu kan Pak. Kira-kira begitu. Itu angan-angan dunia. Ini nanti lebaran kok pulang kampung harus kita ganti mobil kita ini bang. Udah ada keluaran baru ini. Gitu. Uang ada bu, harta cukup. Misal begitu. Ini keinginan dunia. Wa khaffifil himla fa innal aqabatu qu'udun. Sikitkanlah barang bawaan. Kalau apa yang kita peroleh Bapak Ibu sesuai dengan aturan yang ada dalam syariat agama kita, tak ada masalah. Tapi ingat, jangan pula lupa Bapak, zakatnya ada itu Bapak. Semakin banyak harta kita, semakin banyak benda yang kita miliki, zakatnya juga semakin banyak Bapak Ibu. Kalau bermiliar-miliar misal uang Bapak, taklah pula zakatnya pula 200.000. Taklah lagi itu pula, makin besar. Cuma kadang di situ kita tergoda, di situ tak sanggup iman kita tuh. 100 juta uang kita, zakatnya sekian persen, masih sanggup kita. Misal Pak 500.000 mengeluarkan, ada uang kita 5 miliar misal, mau dikeluarkan pula ratusan juta Pak. Berpikir juga kita Pak, sayang juga ini, kita bilang. Timbullah setan bu, sayang juga ini 200 juta yang dikasih untuk zakat, ganti mobil masih bisa. Nah itulah keinginan dunia. Datang lagi dia bu, datang lagi dia Pak, datang lagi keinginan. Begitulah kita ini Pak, sampai mati kita Pak masih ada keinginan. Sakit pun Bapak ada keinginan Bapak. Terbaring kita rumah sakit, ada nggak pengen kita Pak? Ada itu Pak. Pengen, pengen makan inilah. Udah agak sembuh pula Bapak kan, pengen makan sop kepala kambing ini. Pengen kita begitu Pak. Aku nanti kok sehat, pengen jalan-jalan dulu ke Perapat misalnya. Lagi sakit Bapak, nanti kok sehat jalan-jalan kita ajak keluarga ke Perapat. Nah itu kan dunia kan Pak. Begitulah keinginan kita. Kata Rasul, wa khaffifil himla fa innal aqabatu qu'udun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Kata Rasul, nanti di akhirat tak akan bergerak telapak kaki seorang hamba hatta yus'ala an arba'in, sampai dia ditanya 4 perkara Bapak Ibu. Wa an umrihi fima afnahu. Umur Bapak Ibu, umur kita kemana dihabiskan. Wa an umrihi fima ablahu. Wa an jismihi fima ablahu. Wa an umrihi fima afnahu. Wa an jasadihi fima ablahu. Fisik tubuh kita Bapak Ibu untuk apa kita gunakan? Tangan ditanya, kaki ditanya, mulut ditanya, semua ditanya Bapak Ibu. Wa an ilmihi madza amila bihi. Pandai pula kita, pintar, berpendidikan, untuk apa digunakan itu? Untuk nokoh orang, untuk nipu orang, untuk ngelabu, untuk apa? Ditanya itu Bapak Ibu. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Hartanya dari mana didapatkan dan kemana digunakan. Nah inilah uniknya harta ini Pak. Harta itu pertanyaannya 2 Pak. Dari mana, bagaimana cara mendapatkan, kemana, bagaimana cara menghabiskan atau menggunakan. Dapat kita pula dengan cara yang tak baik, kita gunakan ke cara yang baik, tak diterima. Sebaliknya, dapat kita dari cara yang tak baik, kita sumbangkan pula, tak diterima juga. Dan itu nanti akan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih ironis, apa yang kita kerjakan, apa yang kita peroleh di dunia ini, harta kita Bapak Ibu, tak kita bawa mati. Itu tinggal sama ahli waris. Ironisnya lagi, yang tak kita bawa mati ini Bapak Ibu, kita pertanggungjawabkan di akhirat. Dapat harta korupsi Bu hari ini, 3 hari lagi mati. Sama siapa harta itu? Tinggal sama orang. Siapa yang bertanggung jawabkan? Orang yang mati lah Pak.
Yang hidup tak bertanggungjawabkan. Orang itu tak tahu. Siapa yang bertanggungjawabkan? Kita lah. Udah harta tak dibawa, kita yang korupsi, kita yang bertanggungjawabkan. Wa khaffifil himla fa innal aqabatu qu'udun. Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang keempat Bapak Ibu, wa akhlisil amala fa innan naqada basirun. Ikhlaslah beramal, fa innan naqada basirun, karena yang maha kuasa basir, maha melihat Bapak Ibu. Ikhlaslah beramal, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan Bapak Ibu, ikhlas. Niat dengan ikhlas itu sejalan Bapak Ibu. Karena ada orang berniat tapi tak ikhlas Bapak Ibu. Ikhlas Bapak Ibu tapi niatnya tak bagus, tak juga. Berniat kita tak ikhlas, tak jadi juga Bapak Ibu. Jadi ikhlas dan niat dan ikhlas itu harus sejalan. Niatnya baik, melakukan pekerjaan atau memberikan sesuatu itu harus juga dengan ikhlas Bapak Ibu. Jadi niat dan ikhlas itu harus sejalan. Tak boleh rusak salah satu Bapak Ibu, tak jadi. Salah satu rusak itu tidak jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas Bapak Ibu adalah ruh yang menentukan apakah satu amal itu memiliki harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak tadi salat berniat bagus dari rumah, tapi mengerjakannya tak ikhlas, agak terpaksa Bapak Ibu mengerjakannya. Diterima itu? Tidak. Ikhlas itu adalah ruh dari niat. Ikhlas itu adalah ruh dari segala amal perbuatan yang kita lakukan. Karena seluruh amal perbuatan yang kita lakukan, kalau itu tidak dibarengi dengan ikhlas, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat Bapak Ibu. Ada orang yang sholat qaumu kusala, berdirinya malas, sholat subuh tapi malas, terpaksa. Ada Bapak Ibu? Kira-kira begitu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu harus ikhlas Bapak Ibu, dan sesuai dengan niat yang baik, dan dia harus sejalan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitupun Bapak Ibu, setiap amal kebajikan yang kita lakukan, segala perbuatan yang kita lakukan di dunia ini tidak menjadi jaminan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Memang begitulah informasi dari hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih Bapak Ibu, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. La yadkhula ahadukumul jannah bi'amalihi. Kamu tak akan pernah masuk surga karena amal perbuatan yang kamu lakukan. Qalu, ditanya sahabat Bapak Ibu, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga begitu Rasul? Wala ana, aku pun begitu. Illa ayatakhammadani Allahu birahmatih, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya kepadaku. Kenapa Bapak Ibu? Karena apapun amal pekerjaan kebaikan yang Bapak Ibu lakukan tidak sanggup untuk menukar kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang sakit gara-gara sesak napas saja Bapak Ibu, kaya raya dia, habis hartanya Pak, gara-gara berobat saja Pak. Banyak orang begitu kan Pak. Orang kaya, Bapak itu dulu kaya itu, tapi dia sakit. Ada sakitnya apa? Sakit jantung, bolak-balik berobat, habis hartanya gara-gara berobat. Jadi amal kebaikan kita Bapak Ibu tidak sanggup untuk menukar surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan patuhnya kita melaksanakan amal kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah alasan Allah Subhanahu wa taala untuk menaungi kita dengan rahmatnya. Maka ketika kita dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, layak dan pantaslah kita masuk surga. Jadi Bapak Ibu, ongkos amal kebajikan kita itu tidak cukup menukar surga. Kira-kira Bapak Ibu, ada rumah mewah kita beli dengan harga 700.000, bisa? Tak bisa. Mana dikasih orang Bapak Ibu? Amal kita tak seberapa, mau ditukar sama kenikmatan surga. Udah tahulah kita kan Pak, banyak ayat dalam Al-Quran kalau cerita nikmat-nikmat surga itu Bapak Ibu.
Apa mawati kita terbesit di pikiran? Ada. Begitu sudah Tuhan. Apa mawati? Ada. Tak ada keburukan di surga. Cukup amal kita? Tak cukup. Tapi lantaran kita patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Tuhan melimpahkan rahmatnya kepada kita. Ketika kita dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka layak dan pantaslah kita masuk surganya Allah Subhanahu. Maka tak boleh Pak kita cukup merasa puas dengan aku dah solat, aku kok dah solat sunnah qobliyah dan ba'diyah, udah sedekah aku semalam ke masjid, semalam bangun menara, itu separuh menara itu uangku itu. Kira-kira begitu. Tak cukup itu Pak, kurang itu, tak cukup. Bahkan seluruh amal kita tidak cukup Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ada 4 pesan yang disampaikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbaharui kapalmu karena lautan itu akan sangat dalam. Mulai sekarang perbaharui niat kita Bapak Ibu. Ada yang mencalek, apa niatnya? Mau caleg, mau dapat gaji besar, mau membantu orang susah nanti, biar ada undang-undang membantu. Itu niat itu Pak. Ada yang mau jadi bupati, ada yang mau jadi ini, mau jadi itu. Apa niat Anda? Jadidin niyah, perbaharui niat, baguskan niat kita. Ambil bekal yang cukup karena perjalanan akan sangat jauh, karena gunung akan sangat terjal. Siapkan amal kita Bapak Ibu, hati-hati jangan merasa cukup, karena akhirat tak ada batasnya. Ringankan beban bawaan karena lereng bukit sangat sulit dilalui. Jangan berhasrat kali kita sama dunia ini. Kalau itu yang ada, Bapak Ibu udah kerja keras, ya itulah dulu. Kalau tetangga beli mobil baru, jangan pala heboh kali ibu mendesak suami, utang layah ke bank, gadekanlah kita beli Innova ribuan misal. Jangan pala sibuk kali kita Bu. Apa yang ada rezeki dikasih Allah Subhanahu wa taala, itulah dulu, nikmati saja hidup ini Bapak Ibu. Ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala Maha teliti. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, apapun yang kita lakukan Bapak Ibu, harus ada niat yang ikhlas, karena ikhlas itu adalah ruh dari segala amal perbuatan yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sudah cukup waktu diberikan kepada saya. Mohon maaf atas ucapan yang tidak pada tempatnya. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berniat menggurui Bapak Ibu orang-orang tua saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tetap dalam koridor agama kita yang benar, supaya kita tetap dalam rel yang benar, supaya kita selamat dalam menjalani kehidupan di dunia ini, terlebih-lebih kita selamat di negeri akhirat. Mohon maaf atas segala ucapan yang tidak pada tempatnya. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan banyak orang dalam menjalankan dunia. Tapi Islam mengajarkan orang Islam itu harus kaya. Karena bisa jadi kalau kita masih dari bumi. Jadi gimana kita menikah? Karena Islam itu mengajarkan orang Islam itu harus kaya. Mungkin itu jasa Islam. Memang ada juga ayat Bapak Ibu, misal i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Berbuatlah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Artinya itulah mencari harta yang banyak itu Bapak Ibu. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Yang jadi masalah Bapak Ibu, kalau informasi Al-Quran ini kan balance dia, seimbang. Berbuat untuk duniamu seolah-olah hidup selama-lamanya, berbuat untuk akhiratmu seolah-olah engkau nak mati bentar lagi. Begitu kan Pak? Tapi yang sering sama manusia nih Bapak Ibu,
ketika dia sudah berbuat untuk dunianya, balance lagi tidak sama akhiratnya? Tidak, Pak. Pernah dengar kisah Sa'labah, Pak? Sa'labah itu zaman sahabat orang susah. Asal setiap pulang sholat hilang dia dari jamaah. Tiap pulang sholat hilang dia, Bu. Ditanya Rasul besok, Sa'labah, kau kenapa lah asal begitu habis salam pulang? Sarung kami di rumah cuma satu. Aku siap sholat, nanti sarungnya dipakai istriku untuk sholat. Dikasih Rasul lah dia kambing sepasang, didoakan Rasul. Singkat cerita Bapak Ibu, kambing ini beranak pinak macam ayat tadi, 2, 4, 600-an ribuan. Besok-besok tak nampak lagi Sa'labah, Pak, di masjid. Tak datang lagi, Bu. Kenapa? Mana Sa'labah? Sibuk mengembala kambingnya. Begitu kita, Pak. 2 tokonya, 2 toko Bapak masih mau Bapak sholat ke masjid, masih tepat waktu. Udah 10 pula toko Bapak, tak sempat lagi. Oh, enggak datang Bapak. Oh, sibuk dia di sana, toko yang sana. Di jalan dia kena macet pulang dari tokonya yang di sana. Itu, Bu. Maksudnya begitu, Pak. Yang sering terjadi ketika sederhana, biasa-biasa saja, kita mampu, Pak. Tapi sudah banyak kali tergiur kita. Banyak tergiur kita, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina siratan mustaqima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.